Bahkan kalau kita ngomong orang pesen ini ya, pesen di marketplace gitu ya, misalkan pesen baju gitu ya, hari ini pesen mungkin nyampenya 2-3 hari kali ya. Iya biasanya, lama di pengiriman ya Pak ya. Kalau BlizzCon hari ini pesen besok pasti sampai. Karena kita punya 3 lokasi pabrik dan punya armada sendiri, itu yang bisa bikin kita kirim kemanapun dan kapanpun dengan cepat dan tepat. Jadi memang barang ini barang yang memang perlu diedukasi. Jadi belum digunakan pada masa lampau dan ini yang akan menjadi tren ke depan. Karena yaitu sifat bata ringan sendiri sebenarnya cukup banyak kelebihannya. Jadi dia juga lambat untuk menghantar panas maupun api. Jadi kalau pernah dengar satu berita juga ada kawasan yang terbakar, ada satu rumah nggak terbakar ya karena dia menggunakan hebel bata ringan gitu. PT Superior Prima Sukses merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur bata ringan dengan merek BlizzCon. Tak tanggung-tanggung, bata ringan BlizzCon raih 2 kategori Standar Nasional Indonesia atau SNI sekaligus di tahun yang sama. Lantas, seperti apa proses di balik perjalanan BlizzCon hingga meraih 2 kategori SNI tersebut? Berikut podcast Tribun Solo bersama General Manager PT Superior Prima Sukses, Hendrianto, dan Brand Manager Yusuf Permadi. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast Tribun Solo. Kali ini Sandy Yanita sudah kehadiran 2 sosok tamu spesial, di mana ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur bata ringan dengan merek BlizzCon, di mana Sandy sudah bersama dengan Bapak Hendrianto selaku General Manager PT Superior Prima Sukses ya Pak ya. Dan juga ada Bapak Yusuf Permadi selaku Brand Manager. Oke, aduh luar biasa nih hari ini. Fresh sekali ya Pak ya. Ini mentang-mentang sudah dapat sertifikasi baru 2 sekaligus. Gimana ini? Bikin tambah semangat kan? Bikin tambah semangat. Gas terus ya Pak tahun ini. Semangat baru juga di tahun baru. Semangat baru. Nah, kita ketahui nih Pak ya, karena ini BlizzCon ya. BlizzCon sudah mendapat sertifikasi SNI ya Pak ya, 2 sekaligus dalam 1 tahun. Di mana ini ada kategorinya SNI sekaligus tambah level, di mana SNI beton aerasi autoclave. Iya. Nah, ini berarti SNI 2 sekaligus ini dapat dalam 1 tahun. Ini apa aja nih Pak? Boleh dari Pak Hendri dulu, silahkan. Sebenarnya yang kita dapat pertama kali adalah SNI bata ringan untuk pasangan dinding ya. Itu di mana itu adalah memberikan standar bagi produsen dalam ukuran ya, size untuk kepentingan membentuk dinding itu sendirinya. Dan yang kedua adalah SNI yang beton aerasi atau autoclave, di mana di situ menerapkan standar untuk pembuatan bata ringan sendiri yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Dan itu kita raih di tahun yang sama, memang benar di tahun 2022 kemarin ya, dari yang awalnya yang pasangan dinding dan yang keduanya di autoclave. Oke. Berarti tahun 2022 ini mekar-mekarnya sekali boleh sekarang. Dari 2021 ya Pak ya, kalau untuk BlizzCon-nya sendiri. 2013. Oh 2013, ya. Oke. Dan sekarang kan diketahui juga memiliki 3 cabang sekaligus ya Pak? 3 lokasi pabrik tepatnya. Oke, 3 lokasi pabrik ada di Mojokerto, Lamongan, dan juga Sragen. Iya, Sragen. Oke, berarti kali ini nih, karena kalau dari ini mewakili dari BlizzCon Sragen ya Pak, hari ini? Enggak, ya kita mewakili semua. Berarti semua akan dikasih bocorannya semua tentang BlizzCon Tribuners hari ini ya. Oke, nah ini kan juga apa sih Pak kalau spesifikasinya sendiri, kalau ini ngomongin di Solo Raya kan ada Sragen. Jadi ini merupakan lokasi pabrik ketiganya dari BlizzCon ya Pak. Ya. Apa bedanya pabrik di Sragen dengan pabrik-pabrik yang lainnya? Iya. Sragen sendiri kan kita mulai hadir tahun 2020 ya, 20 akhir gitu ya. Itu kebetulan kita di Sragen itu lebih besar dari yang Mojokerto sama Lamongan karena ada 2 line. Jadi yang Mojokerto itu 1 line produksi,
yang di Lamongan juga 1 line produksi, yang di Sragen itu 2 line produksi. Masing-masing line-nya pun kebetulan lebih besar daripada line yang ada di Jawa Timur. Jadi kenapa ini lebih istimewa, karena ya kita sudah pakai teknologi yang terbaru, tentunya kan semakin tahun juga semakin upgrade, sekaligus kapasitas yang lebih besar, 1,5 kali lipat daripada 2 pabrik yang ada di Jawa Timur. Itu yang bikin kita Sragen itu malah yang lebih besar daripada yang di Jawa Timur, yang untuk mengcover area Solo Raya. Baik, berarti BLESCON ini tuh karena kan bergerak di bidang batu bata ringan ya Pak ya, secara garis besar. Ternyata pabrik pun juga terus mengupgrade teknologi yang ada ya, mengikuti perkembangan masa kini untuk lebih mencetak-cetak produk-produk yang berkualitas pastinya. Nah, sejauh ini produk batu bata dengan spesifikasi apa saja Pak yang mungkin dihasilkan BLESCON sejauh ini? Iya. Sesuai standar SNI juga memang diatur juga ukuran bata ringan itu yang standar adalah 60 kali 20 kali 10 dan 60 kali 20 kali 7,5, dan itu memang sudah ditentukan, jadi kita juga tidak keluar dari situ, dan memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena kalau terlalu tebal juga harganya jadi semahal, kalau terlalu tipis juga tidak menjadikan fungsi bata tersebut bagus untuk dinding. Oke, berarti masing-masing bata udah ada kualitasnya masing-masing juga ya Pak ya. Baik. Nah, kalau mengingat sekarang apa ya Pak, infrastruktur sekarang ini kan banyak beberapa mungkin masyarakat yang kurang lebih belum tahu sebenarnya kualitas produk itu sendiri tuh apa sih dibandingkan, karena mungkin untuk masyarakat awam taunya batu bata ya pokoknya untuk pondasi, untuk ini saja. Nah, sebenarnya keunggulannya apa sih Pak dari BLESCON sendiri secara utamanya? Ya, sebenarnya kan kalau dari segi keunggulan BLESCON dibanding merek lain itu sebenarnya kita nggak bisa nggak bisa ngomong bahwa kita lebih baik. Ya, kita standar sama, cuma kan bedanya kita sudah SNI. Berarti kan kalau kita ngomong baik itu kan tersertifikasi. Kalau belum tersertifikasi kan baik ini kan susah ya. Jadi bedanya ya kita sudah SNI, itu yang pertama. Kalau dari segi keunggulan bata ringannya sendiri, kenapa sih kok ini lebih baik dengan lain barang selain bata ringan ya? Karena memang sesuatu yang berpori, sesuatu yang itu pasti dia meminimalisir, mengurangi perambatan suatu zat, yaitu zat udara, zat air atau zat yang lain. Jadi otomatis meredam untuk zat itu melewati dinding tersebut. Otomatis yang di dalam itu pasti lebih adem, air nggak gampang masuk, kurang lebih begitu ya dibanding bata merah. Terus yang terakhir, kenapa kok BLESCON gitu dibanding yang lain? Ya, kita punya keunggulan, kita ada 3 lokasi pabrik. Baik. Jadi kan logikanya orang yang beli dari Banyuwangi, kita bisa kirim dari Mojokerto, dari Surabaya kirim dari Lamongan, yang dari Solo, dari Tawangmangu atau dari Wonogiri kirim dari Sragen. Itu yang mungkin nggak dipunyai sama lain pabrik. Di samping itu juga kita juga punya armada sendiri. Wow. Kebanyakan pabrik itu bisa produksi tapi nggak bisa ngirim. Iya benar. Nah, kewalahan ya Pak ya mungkin. Kewalahan. Ya. Kita sampai hari ini total Jatim Jateng itu punya 500 unit diesel. Waduh, luar logikanya berarti kan kita bisa mengirim tiap hari gitu loh. Bahkan kalau kita ngomong orang pesen ini ya, pesen di marketplace gitu ya, misalkan pesen baju gitu ya, hari ini pesen mungkin nyampenya 2-3 hari kali ya. Iya biasa ya, lama di pengiriman ya Pak ya. Kalau BLESCON hari ini pesen, besok pasti sampai. Karena kita punya 3 lokasi pabrik dan punya armada sendiri, itu yang bisa bikin kita kirim kemanapun dan kapanpun dengan cepat dan tepat. Sebenarnya itu ya yang kita unggulkan dibanding lain. Itulah kalau standar kualitas kita sudah SNI, yang lain belum. Tapi kalau secara fisik so-so lah. Kita nggak berani ngomong lebih baik enggak lah. Dah berarti secara tidak langsung ya Tribuners, karena BLESCON sudah memiliki sertifikasi juga di mana
ya Pak, sudah standarnya ya Pak ya, sudah pastinya melalui uji parameter berbagai macam juga. Dan untuk pengiriman Tribuners tidak perlu khawatir ya. Jadi pesan sekarang nanti pun bisa sampai Pak. Besok sampai. Besok sampai. Tetap ya Tribuners. Nah, jadi lebih cepat mungkin dibandingkan dari yang lain ya Pak ya. Itulah salah satu mungkin pelayanan ya. Betul, yang ditingkatkan service ya. dari BLESCON sendiri untuk memperbaiki pelayanannya sendiri. Nah, terkait dengan uji parameter nih Pak. Betul. Ini proses yang pasti tidaklah mudah sampai sekarang ya. BLESCON sudah berdiri kurang lebih berarti sekitar berapa tuh Pak? 10 tahun berdiri ya. Tepat tahun ini 10 tahun. Wow, luar biasa. Oke, nah tepat di 10 tahun berdiri. Nah, uji parameter apa saja Pak yang sudah dilalui selama ini? Ya, jadi kita juga dari sejak pabrik pertama kita juga secara intens tiap tahun sekali, bahkan 6 bulan sekali kita melakukan uji tes kekuatan pada itu sendiri, tes resap air, tes ketahanan api dan cuaca, dan itu memang kita lakukan tiap waktu ya. Itu sebenarnya bukan untuk gagah-gagahan, tapi kita untuk memastikan bahwa yang diproduksi oleh pabrik ini itu memang sudah sesuai standar, walaupun saat itu belum ada SNI ya. Yeah. Tapi kita memang sengaja karena kita ini tujuannya bukan hanya lebih karena profit doang ya, tapi lebih karena ya kita ini pingin membuat barang yang memang standar dan memang dibutuhkan oleh masyarakat yang baik, bukan kita yang penting laku gitu, enggak ya. Kita maksudnya mengenai standar gitu. Jadi memang kita selalu melakukan uji itu secara berkala juga ya. Oke. Dan kita juga berusaha semua itu harus tersertifikasi supaya jelas, bukan cuma kita yang mengejudge gitu loh. Mungkin Pak Yusuf ya. Oke, Ya, jadi yang dikatakan Pak Hendri benar. Jadi secara internal kita selalu menguji karena kita sendiri sudah tersertifikat ISO 9001/2005. Jadi manajemen mutu. Jadi secara prosedur kita juga harus mengikuti apa yang ada. Selain kita melakukan uji secara internal, kita juga melakukan pihak eksternal karena meyakinkan apakah benar tim kami yang melakukan benar atau tidak. Makanya kami juga melibatkan pihak ITS selama ini yang jadi lab yang terpercaya juga yang kita gunakan. Jadi bukan yang abal-abal. Oke. Jadi semua dipertimbangkan pastinya ya Pak. Betul. Ya, in detail dan semua. Ya, Oke. mungkin yang tambahan itu karena kita sudah punya 3 lokasi pabrik. Sebenarnya kan kita internal juga ada kepentingan semua itu harus standar. Baik. Kalau satu pabrik mungkin gampang ya, tapi begitu 3, ini kalau kita nggak ada standar yang jelas, nanti yang ini sama ini barangnya beda. Nah itu makanya kenapa kok kita tuh karena apa? Juga kepentingan kita sendiri. Selain juga untuk branding, untuk selling, tapi sebenarnya lebih karena kita supaya semua tuh kerjanya juga standar, barangnya juga sama dengan standar yang sudah ditentukan. Oke. Gitu. Dan paling tidak terjamin lah ya Pak ya, intinya produk-produk yang sudah dihasilkan gitu. Dan menariknya nih Tribuners, BLESCON juga dikabarkan meraih sertifikat Green Label atau ramah lingkungan. Nah, ini menarik Pak. Jadi biasanya kan mungkin beberapa pabrik mungkin ya minoritas mungkin belum memikirkan sejauh itu, dan tapi BLESCON ini sudah mendapatkan label ini nih, diklaim sebagai produk ramah lingkungan. Pertama dia luar biasa. Nah ini langkah apa saja Pak yang dilakukan sejauh ini sampai bisa mendapatkan label tersebut? Ya kembali lagi yang tadi. Kan kita tujuannya untuk bikin pabrik ini kan bukan hanya untuk profit semata ya. Jadi kita kan pasti juga berpikir gimana caranya pabrik ini bisa memberikan manfaat bagi sekitar. Tentunya dengan lingkungan sekitar, kita pakai bahan baku yang memang juga ramah lingkungan, waste-nya kita manajemen dengan baik. Itu sebenarnya yang kita inginkan supaya ya kita ada bukan untuk merusak, tapi malah bersinergi dengan sekitar. Dan tujuan yang lebih penting kenapa kok kita harus sertifikasi yang pertama itu sebenarnya lebih ke tujuan supaya yang teman-teman yang lain juga ikut kayak kita. Jadi akhirnya kan semua industri ini juga berpikiran sama. Kita ada untuk lebih baik.
makanya kita sertifikasi supaya orang lain juga, oh aku juga mau ikut kayak BLESCON. Oke. Kalau nggak ada sertifikasi ya semuanya mungkin saya selama ini juga nggak apa-apa, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang aneh gitu. Padahal kalau sudah green label itu berarti kan sudah dicek benar-benar bahwa ini memang tersertifikasi, ramah lingkungan dari bahan baku, proses produksi maupun waste manajemennya gitu loh ya. Oke, jadi tersertifikat, terus pengiriman cepat dan Betul. juga ramah lingkungan. Nah, kalau Pak Yusuf sendiri selaku brand manager ini gimana Pak? Langkah apa sih? Mungkin ada strategi khusus nggak sih untuk BLESCON sendiri ya? Sampai kan ini pasti juga tak jauh dari usaha tim juga yang Iya. lainnya. Nah, apa saja yang dilakukan Pak? Selain sertifikat yang kita terima beberapa, termasuk Green Label ini juga sebenarnya ini adalah strategi kami yang menjadikan diferensiasi dengan produk lain, karena tolak ukurnya sertifikat itu pasti terukur angkanya. Dan kita juga kalau bicara Green Label, kita support pemerintah nih, karena Oke. kemarin Bapak Presiden kita juga menginginkan ke Iya. depan itu produk-produk UMKM maupun produk apapun itu Green Label. Nah, di satu sisi kami juga ini kita udah jalan di 2022. Jadi kami juga melakukan edukasi beberapa aplikator kita sebutnya. Oke. Jadi itu entah mandor, tukang yang ada di daerah-daerah justru yang kita edukasi. Jadi kita mengumpulkan, kita mengedukasi gimana bataringan. Bahkan lucunya mereka itu nggak ngerti Oke. apa itu bataringan. Padahal profesinya tukang ya Pak Padahal ya? profesinya tukang. Terus ada yang ngerti bataringan, cara masangnya gimana Pak? Oke. Jadi memang barang ini barang yang memang perlu diedukasi. Jadi belum digunakan pada masa lampau dan ini yang akan menjadi tren ke depan. Karena yaitu sifat bataringan sendiri sebenarnya cukup banyak kelebihannya. Jadi dia juga lambat untuk menghantar panas Oke. maupun api. Jadi kalau pernah dengar satu berita juga ada kawasan yang terbakar, ada satu rumah nggak terbakar ya karena dia menggunakan hebel bataringan gitu. Itu juga menjadi salah satu faktornya, dan bahkan untuk bencana alam seperti gempa itu sangat disarankan menggunakan bataringan. Oke. Karena faktor resiko untuk kematiannya lebih kecil. Hal ini dalam segi materialnya ya Pak Betul. ya, benar sekali. Makanya dengan adanya edukasi itu kita mulai memberi masukan ke aplikator, dan Oke. mereka juga senang setelah ada edukasi itu. Oke, Itu dah. sih. Berarti Pak Yusuf belusukan juga tuh? Belusukan. Oke. turun lapangan semua. Wah, totalitas nih Pak. Bagian belusukan dia. Oke, berarti memang sudah menjangkau semua ya Pak ya, untuk Iya. jadi edukasi pun ternyata BLESCON memikirkan itu untuk Betul. memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya, bahkan tukang-tukang yang belum tahu jadi tahu. Iya, betul. Oke, nah ini di sini ada yang tukang-tukang. Oke, tukang korporat ya. Oke, nah jadi itu tadi kan berarti keunggulannya bisa ada beberapa tahan api, terus tahan ini. Jadi untuk bencana pun jika terjadi mungkin meminimalisir ya Pak ya. Betul. Mungkin terjadinya banyaknya korban jiwa. Gitu. Nah, jadi kenapa Pak masyarakat itu lebih disarankan lebih memilih bata ringan dibandingkan bata merah secara garis besarnya mungkin? Iya, sebenarnya kan dari segi awal pembuatannya sendiri ya, bata merah ini kan sebenarnya kan dibuat dari alam juga, dari tanah sawah yang dikeruk terus menerus sampai dijadikan bahan. Ya. Itu sebenarnya kan tanda kutip merusak lingkungan, karena sawah ini kan selain merusak ketahanan pangan, itu kan juga bisa longsor. Jadi sekian daerah itu sampai akhirnya di stop sama pemerintah daerah karena apa? Lama-lama longsor. Karena terus digerus ya Pak ya? Terus gitu. Oke. Sedangkan bata ringan ini kan diambil dari tambang pasir yang memang legal ya, yang memang itu boleh diekspor karena mau dibakun yang lain properti. Jadi memang itu sudah dari segi buatnya pun bata merah ini memang harusnya sudah nggak benar gitu. Makanya di sekian daerah itu sudah dilarang karena tambah-lama longsor, apalagi di daerah gunung-gunung itu nggak bisa. Jadi memang kenapa ke bata ringan? Ya memang tambah lama bata merah ini akan tergantikan dengan sendirinya.
Makanya kan dari Pak Yusuf itu juga sering ke sekian daerah itu sebenarnya mengedukasi mereka gitu loh. Kenapa kok harus pakai bataringan? Bukan segi wah harus beli Bleskon enggak harus. Beli yang lain enggak apa-apa, tapi kita edukasi karena Mas, kita tujuannya supaya masyarakat tuh jadi tahu gitu loh. Jadi enggak tahu jadi itu bukan nanti kita edukasi terus beli Bleskon enggak harus kok. Beli yang lain juga enggak apa-apa. Kalau beli Bleskon nilai plus ya Pak. Kalau butuh cepat sama kualitas kan beli Bleskon. Oh iya benar ya. Kalau beli syukur, kalau nggak beli kebangetan. Jadi gitu. Habis ini kayaknya harus beli Tribuners. Oke. Tadi kan juga berarti meminimalisir adanya bencana-bencana yang terjadi juga, meminimalisir korban jiwa ya Tribuners. Nah, itu berarti sejauh ini kualitas kan juga pasti dipertimbangkan itu tadi dari segi udah diuji parameter juga gitu. Nah, pastinya produk-produk yang telah dihasilkan oleh Bleskon sendiri kan pastinya sudah melalui banyak proses ya Pak. Nah, untuk mengupgrade produk-produk itu apa saja Pak yang dilakukan sejauh ini? Iya sebenarnya ya itu kita itu sering walaupun kita itu sudah besar, tapi kita itu masih sering belajar dan memang kebetulan memang ke negara Cina ya, karena mereka memang yang paling duluan bikin bataringan, jadi kita selalu kita tuh tiap tahun upgrade ilmu apa sih yang bisa membuat bata ini lebih bagus, lebih presisi, lebih kuat. Kita tuh terus belajar walaupun kita sudah besar, kita tetap belajar selayaknya kita ini masih kecil gitu. Karena ya yang seperti kita punya visi, kita tuh terus akan berkesinambungan terus. Kita tidak merasa kita ini paling besar sekarang. Walaupun kita besar, tetap kita tuh apa yang kita develop dari segi kualitasnya. Itu kita akan teruskan walaupun kita nambah pabrik gimana pun kita terus, baik dari segi mesin, dari segi formulasi, bahan baku, terus kita upgrade gitu supaya kita juga nggak ketinggalan ilmu juga gitu dari luar juga. Kemudian begitu sih. Oke deh, kalau ngomongin tadi sudah soal segala proses ya dan produk-produk Bleskon yang luar biasa sekali Tribuners ya. Nah, kalau ngomongin soal hasilnya nih Pak ya, yang produk-produk yang dihasilkan, kira-kira dalam satu hari gitu Pak ya, 3 pabrik tuh yang sudah sejauh ini sudah terus berproses menghasilkan berapa produk Pak itu? Berapa banyak? Ya, yang di Mojokerto itu satu hari kurang lebih 1.300 meter kubik ya kalau kita ngomong ya. Kalau terus yang di Lamongan itu 2.000 meter kubik sehari ya. Kalau yang Seragen kebetulan dia 2 line, jadi 2 line produksi, satunya 2.000, satunya lagi 2.500, jadi total itu 4.500. Nah, itu kalau kita ngomong setahun itu sama dengan 2,7 juta meter kubik. Wow, luar biasa. Iya, kalau ngomong di cover ke dalam rumah ya, rumah itu, ngomong rumah-rumah subsidi, rumah-rumah yang low itu kisaran 10 kubik. Jadi sebenarnya kita itu dalam setahun itu mensuplai untuk 270 rumah dalam setahun. Kalau kita sambungkan dengan programnya Pak Jokowi yang 1 juta rumah, berarti kita tuh hampir seperempat lebih ya. Ini Bleskon berarti larinya cepet banget ya Pak ya, mohon maaf ini. Ya ini kayaknya semua udah Bleskon aja deh Pak. Oke, berarti sebanyak itu ya Pak ya, berarti dalam 1 tahun. Nah, berarti ini secara tidak langsung juga pantas saja Tribuners ya, pengiriman juga udah harus punya karena harus lari cepat juga Pak. Malah kita tuh lebih suka kalau suplai ke perumahan-perumahan murah. Karena kenapa tuh Pak? Sorry to say, mereka yang memang membutuhkan harus aman rumahnya. Sorry ngomong, walaupun itu murah, tapi kan nggak boleh yang murahan gitu. Jadi kita tuh suka karena apa? Ya itu tadi kita kalau suplai ke perumahan-perumahan murah itu kita lebih punya nilai gitu. Wah, saya ini bisa bantu ke mereka gitu loh. Ya itu memang harganya harus khusus, harganya harus low karena memang kan rumahnya kan juga rumah-rumah murah, jadi kita harus low dan kita fight memang. Kita memang mengedukasi mereka dan mensupport mereka supaya mereka ini juga terbantukan dengan
dengan bataringan kita gitu, bukan hanya harus profit ya enggak lah, enggak Oke. juga lah gitu. Ya, kita- Murah tapi nggak murahan Nah, ya, iya. Tribuners. Dan perumahan itu rata-rata Correct. pengen cepet dihuni. Iya, Makanya benar. kenapa Bleskon bisa support. Oke. Karena kecepatan kirim kami kan memang Iya. luar biasa. Oke, Karena berarti adanya nanti unit kalau itu. mau bangun rumah di belakang ya Pak ya? Iya, Oke gitu. Jadi memang butuhnya kan semua karena semua cepat ya Pak ya, harus cepat. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini Bleskon juga bisa mengikuti target-target tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya di bidang tersebut gitu. Nah, lahirnya Bleskon Serag ini kan juga menjadi salah satu tahap untuk memenuhi pendistribusian ya Pak ya, termasuk khususnya Bataringan di area Jateng Selatan. Betul. Kenapa Pak begitu Pak? Iya, dulu sebelum ada Sragen itu semua bataringan yang di Jateng Selatan itu semua disuplai dari Jawa Timur. Oke. Otomatis ongkos kirim dari Jawa Timur itu kan juga mahal dan juga harus terbesar, nggak bisa terkecil. Jadi akhirnya tidak terlalu merata ke semua daerah karena banyak daerah yang nggak bisa pakai truk besar atau harganya kemahalan. Jadi nggak bisa kompetitif dengan bata merah. Dengan adanya kredit Sragen itu otomatis harga itu lebih murah 20%. Oke. Jadi dulu berapa diskon 20%. Bukan karena kita sok baik hati, tapi karena kita Karena memang lebih ya, Pak. dekat. Kita lebih dekat dengan market. Karena Bataringan itu yang mahal ongkos kirimnya, begitu kita dekat dengan market, ongkos kirimnya lebih murah. Akhirnya karena lebih murah, hampir semua sekarang sudah pakai Bataringan lebih rata. Kalau mungkin dulu di gunung-gunung nggak ada, sekarang di gunung di Dieng, mungkin di Tawang sudah ada. Kenapa ya? Karena sudah dekat sama lokasi daerahnya. 20% lebih murah daripada sebelum kita ada di Sragen. Otomatis ya semakin banyak yang pakai Bataringan. Sebenarnya ya di situ. Berarti. Ya kalau ngomongin diskon Pak, biasanya kalau beli lebih banyak itu ada diskonnya pasti Pak? Ada, pasti Oke, ada. pasti Iya, ada ya pasti Pak. ada. Pasti ada Tribuners. Oke, nah diklaim sebagai produksi pabrik batu bata ringan terbesar di Indonesia Pak. Nah sejauh ini nih strategi apa saja sih Pak yang dilakukan Bleskon selain mungkin branding atau mungkin ada project-project tertentu? Ini apa saja yang dilakukan? Iya, sebenarnya kalau dari segi lebih ke arah ini ya, lebih ke arah produknya sendiri kita memang selalu menjaga mutu dengan kita memang harus ISO tersertifikasi tiap tahunnya ya. Terus SNI kita juga urus green label memang untuk memastikan tim yang di pabrik itu juga mengerti produksinya harus kayak begini, nggak boleh berubah. Di samping itu kita memang tekankan ke servis ya, karena kan dimanapun kan orang yang pakai Bataringan ini karena dia butuh cepat, otomatis dari pengirimannya pun juga harus cepat gitu. Karena memang Bataringan ini kalau kita masang di dalam satu dinding yang sama ya, dibandingkan bata merah itu lebih cepat 3 kali lebih cepat daripada bata merah. Bata merah berapa, Bataringan berapa. Otomatis kita servisnya pun juga harus cepat. Kalau enggak ya nanti nothing gitu, nggak ada bedanya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ya itu, kita akan terus perbaiki masalah servis, kita kuat dengan distribusi. Jadi kita itu ada sekian distributor di sekian kota, juga truk kita tambah terus kalau memang kurang. Itu yang kita akan lakukan terus supaya lebih menjaga eksistensi kami lah. Mungkin Pak Yusuf ada yang ditambahkan ya? Iya, kalau membangun kepercayaan konsumen, kita juga tidak lepas kita sering berhubungan baik dengan komunitas. Jadi perkumpulan istilahnya ya. Jadi selain tadi kita bicara edukasi ke bawah, kita juga menjalin hubungan baik dengan beberapa misal seperti RE, Ikatan Real Estate, jadi himpunan beberapa perumahan. Termasuk kita juga ikut beberapa kegiatan Inkindo, jadi Ikatan Konsultan Indonesia. Jadi di mana kalau kita memberi edukasi juga ke teman-teman Inkindo, mereka juga bisa merekomendasi bahwasanya produk mana yang baik menurut mereka. Nah, baiknya ini ya itu tadi tolak ukurnya tersertifikat. Maka itu juga menjadi landasan-landasan untuk konsumen lebih percaya. Itu sih yang kita lakukan. Berarti banyak beberapa mungkin komunitas yang diikuti juga ya Pak ya, untuk lebih mungkin dekat dengan konsumen juga gitu.
saling bertukar sharing lah Iya, ya Pak ya, sharing, intinya betul. dengan konsumen. Berarti kepercayaan itu benar-benar terjalin sampai sekarang ya. Iya. Berarti banyak banget Pak langganan ya pastinya udah 3 pabrik Tribuners. Oke. Dan selain itu BlazCon juga memiliki program workshop Pak. Ini namanya kalau tidak salah aplikator BlazCon Bataringan atau ABRI. Iya. Oke. Itu sejak 2022. Betul, yang tadi saya cerita sebelumnya. Oke. Jadi kita memang fokus di Jateng dan Jatim ini mobile. Bahkan kita ngomongnya bukan kota, kecamatan kita sentuh. Oke. Jadi sampai kelas kecamatan kita sentuh. Iya. Dan bukan hanya yang dekat kota, bahkan Gunung Kidul yang di atas kita sentuh. Waduh. Jadi memang benar-benar kita suka. Akhirnya kita dapat masukan juga dari aplikator senior ya istilahnya. Tukang-tukang yang sudah sepuh-sepuh itu juga kasih masukan. Tapi begitu teredukasi, mereka seneng. Oh, lebih enak ya. Bisa ngasuh lebih cepat istilahnya Oke. gitu. Nah, karena Mbak bisa bayangin Iya. kalau membangun dengan menggunakan Bataringan mungkin setengah hari itu udah Iya. setengah tinggi posisi rumah Oke. tipe 36. Nah, kalau bata merah belum tentu sampai setengah dengan luas rumah itu. Oke, jadi lebih ringkas, cepat, Betul, dan juga iya. pastinya terjamin ya Pak ya Iya. untuk semua kualitasnya Betul. gitu. Karena kalau bicara barang kami pabrikan pasti melalui proses yang tahapan yang sesuai. Oke, jadi Betul, Pak. turun gunung, naik gunung, semua ya Pak ya. Lautan Oke. juga. Oh ya lautan ya, gitu. Lalu kita supply sampai Banyuwangi kan berarti lautan. Oh iya, benar Bali juga sekali. kita kirim ya, Pak. Ya? Oke, berarti sejauh ini wah sangat memang cepat ya Tribuners. Kalau di awal tadi Pak Yusuf memang larinya cepat, memang cepat sekali ya Pak Henry. Oke, nah kalau ini terakhir Pak Henry, harapan sendiri ini kan sudah BlazCon sudah ada 3 pabrik, sudah berjalan prosesnya pengiriman cepat, kualitas sudah melalui segala uji parameter yang sudah terjamin. Nah, harapan sendiri Pak khususnya di tahun 2023 sampai ke depan apalagi Ya. menginjak tahun baru apa Pak Henry? Ya, jadi ya intinya sih kita dengan 3 lokasi pabrik kita itu berupaya dengan hadirnya kita di sekian kota ini dapat memberikan manfaat di warga sekitar lokasi pabrik dan juga di area pemasaran kami. Tentunya kayak sebelum ada Sragen, total toko kita mungkin Jawa Timur, Jawa Tengah sekitar nggak sampai 7.000. Sekarang kita toko sudah hampir 11.000 ya. Wow. 10.000 sekian. Jadi kan otomatis sudah semakin banyak toko yang memang juga jual barang kita. Oke. Otomatis juga nambah truk, otomatis juga ada penambahan Armada ya Pak ya. truk SDM-nya juga. Oke. Sumber daya manusianya juga. Kita kurang Oke. lebih di pabrik itu sekarang hampir 2.500 total Wow. karyawan Karyawan ya pabrik. Pak ya. Kalau dikali Luar biasa. sama satu istri ya, istri satu aja ya. Anak satu aja sudah kali Oke. 3, belum trackingnya. Jadi sebenarnya kan endingnya bukan hanya untuk kepentingan profit lagi ya, tapi gimana kita sebesar-besarnya dapat memberi manfaat bagi warga sekitar dan bagi customer-customer kita. Sebenarnya lebih ke arah situ ya. Oke, jadi menerapkan tidak hanya untuk branding dan jualan ya Pak, tapi BlazCon juga memberikan edukasi, memberikan manfaat bagi semua konsumen-konsumennya gitu. Bahkan di Yang tahun lebih- kemarin kita CSR cukup banyak ya Pak ya. Oke. Bencana alam kita support, pembangunan tempat ibadah, pendidikan biasa. yang hancur dan nggak layak kita support. Cuma memang ternyata cari subjek CSA itu lebih susah daripada jual data. Jual data ternyata lebih gampang daripada cari Oke. siapa yang cocok untuk Untuk disumbang dikasih, itu iya. tidak gampang. Oke, ternyata. ini curhatan Pak Henry. Benar salah. Jadi kalau ada yang butuh memang disumbang Banyak, boleh banyak. deh. Kita siap menerima karena memang susah ternyata Betul. cari Iya. itu tidak gampang. Oh, luar biasa gitu. Jadi, ayo hubungin aku gitu. Tapi melalui Oke. proses tetap ya. Iya, tetap nggak instan ya Pak ya Iya, pastinya. tapi kan memang kalau yang memang sangat membutuhkan dan kita Iya. lihat anggap layak Free. untuk diberi, ya pasti kita support. Oke. Kita kasihkan free. Baik, Nggak ada bayar. Nggak luar ada bayar biasa sama sekali. sekali. Kalau tadi kan harapan dari Pak Hendrianto selaku General Manager PT Superior Prima Sukses. Nah, kalau dari Pak Yusuf sendiri, harapannya mungkin ke depannya untuk BlazCon sendiri apa Pak mungkin? Harapannya semakin banyak aplikator yang ngerti apa itu Bataringan, kelebihan dan kekurangannya, sehingga dia paham bukan Bataringan lebih baik, tetapi secara efisien, waktu
menjadikan BLESCON pilihan tempat membangun cepat. Luar biasa, Gitu. pilihan tepat membangun cepat ya. Oke, dah sekian Tribuners, terima kasih Pak Henrianto Sama-sama. dan juga Terima Pak kasih, Yusuf Mbak Santi. sudah mau mampir ke podcast Tribun Solo Ya, kali terima kasih. ini. Habis ini langsung borong BLESCON. Oke, dah Tribuners itu tadi apa yang sudah kita obrolkan hari ini luar biasa sekali. Jadi BLESCON ya Pak ya. Murah tapi tidak murahan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi Pak Terima kasih. Yusuf dan juga Pak Henrianto.